Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yusa Channel. Oke, perkenalkan nama aku Sari. Di video kali ini aku akan sharing bagaimana sih proses melahirkan yang aku alami. Jadi di video ini nanti aku ada 3 hal yang mau aku ceritain. Yang pertama, proses aku melahirkan secara normal dengan waktu kurang dari 15 menit. Yang kedua, aku mau sharing bagaimana sih tipsnya supaya ibu-ibu ini bisa lahiran secara normal. Kemudian yang ketiga, aku mau sharing bagaimana cara aku menahan rasa sakit untuk menghadapi kontraksi, sehingga aku kuat nahan sampai kontraksi sampai pembukaan 10. Oke, langsung aja kita cek videonya, tonton sampai habis ya. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih kalau misalnya nanti di video ini ada suara-suara yang mungkin agak-agak berisik ya, karena mohon maaf, rumah aku bukan di daerah perumahan, jadi mohon dimaklumi kalau ada suara-suara yang berisik. Tapi semoga suara aku tetap masih kedengeran ya. Nah, pertama-tama aku mau cerita dulu kalau aku itu adalah ibu pekerja. Jadi aku rumah di daerah Jakarta Utara, di daerah Priuk, kemudian aku kerja di daerah Kuningan atau di daerah Jakarta Selatan. Nah, aku tuh selama hamil, aku naik motor diantar sama suami aku. Nah, jadi mungkin ada yang sama nih ibu-ibu di sini hamil tapi masih tetap bekerja, kemudian kerjanya masih naik motor diantar antar jemput sama suami kayak gitu ya. Semoga video ini nanti bermanfaat ya buat kalian. Oke, langsung aja. Jadi, alhamdulillah telah lahir anak aku yang bernama Waode Askia Zahira. Jadi, panggilannya Kia. Jadi Kia itu lahir di tanggal 20 Januari 2020. Walaupun sudah agak lama yang lahirannya ya, dan sekarang di tahun 2021 aku baru sempat bikin videonya. Tapi menurut aku, pengalaman aku ini masih aku ingat dengan jelas. Nanti juga ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti, apalagi lahiran anak pertama ya, pasti tetap teringat walaupun sudah berlalu bertahun-tahun lamanya gitu. Dan anakku ini Kia lahir di jam 15.40 dengan panjang 49 cm, kemudian beratnya 3 kilo dengan persalinan normal yang hanya dalam waktu 15 menit aja. Nah, gimana ceritanya? Jadi begini, pertama, moms. Jadi HPL aku itu tanggal 14 Januari 2020 itu di HPL-nya ya, perkiraan lahirnya. Nah, tapi di tanggal hari H tersebut atau di tanggal 14 Januari tersebut, aku tuh belum ngerasa mules atau nggak ngerasain kontraksi sama sekali. Nah, tapi di tanggal 14 itu aku coba positive thinking, mungkin belum saatnya untuk anak aku lahir, jadi masih terus sabar-sabar nunggu gitu ya, sambil aku rutin cek ke puskesmas terdekat. Nah, terus berlanjut lagi nih hari Sabtu tanggal 18 Januari. Nah, itu aku udah mulai ngerasa kontraksi tuh, tapi frekuensinya masih jarang dan nggak terlalu teratur. Terus lanjut lagi di hari Minggu tanggal 19 Januarinya, frekuensi kontraksinya itu makin sering banget dan teratur. Nah, di sini di tanggal 19 Januari ini aku mikirnya, mungkin ini masih pembukaan awal-awal kali ya, masih pembukaan 1 atau sampai pembukaan 3 gitu. Karena yang aku dengar-dengar dari teman-teman aku, pembukaan 1 ke 3 atau 1 sampai 5 tuh lama gitu ya. Jadi aku nggak mau buru-buru ke rumah sakit. Kenapa aku bertahan di rumah aja? Karena aku nggak mau terlalu sering cek pembukaan nih, moms. Karena yang aku dengar lagi dari cerita teman-teman aku, cek pembukaan itu rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Nah, jadi daripada aku di rumah sakit bolak-balik dicek pembukaan gitu ya, lebih baik aku pilih menahan kontraksi di rumah aja. Tapi ini nggak disarankan ya, moms. Kalau kalian merasa nggak kuat untuk nahan kontraksinya, sangat disarankan ke rumah sakit. Ini aku nunggu kontraksinya di rumah, itu pun sudah prepare semuanya. Jadi aku udah perhitungkan jarak dari rumah aku ke rumah sakit itu berapa lama. Kemudian aku udah siapin juga barang-barang. Jadi kalau ada apa-apa langsung ambil satu tas itu, langsung kita berangkat ke rumah sakit kayak gitu ya. Jadi aku sih nggak saranin kalian untuk nahan kontraksi sampai pembukaan 10 kayak aku.
takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, lanjut lagi. eh, Tadi kan tanggal 19 ya, hari Minggu, aku masih di rumah tuh. Masih di rumah, kemudian sampai besok harinya tuh di Senin tanggal 20 Januari. Itu di pagi hari tuh aku sudah mulai merasa nggak nafsu makan sama sekali. Biasanya tuh aku sarapan selalu habis, tapi itu bener-bener nggak nafsu makan. Sampai akhirnya cuma ada energi, yaitu asupan-asupan minuman seperti sari kacang hijau yang bisa diminum deh, pokoknya susu kayak gitu ya. Karena sudah males banget ngunyah gitu. Karena sakit kontraksinya tuh udah sangat jaraknya rapet-rapet gitu ya. Terus kemudian sampai jam siang, di jam 12 tuh kebetulan suami aku ada keperluan di luar rumah. Jadi suami aku tuh meninggalkan aku di rumah. Nah, di jam 12.30 sampai jam 13.00 atau dari jam setengah 12 sampai jam 1 tuh aku ngerasa kontraksinya tuh makin rapet-rapet banget. Kalau nggak salah 10 menit sekali deh, itu udah aduh sakit banget gitu kan. Sampai akhirnya aku ngerasain kontraksi rapet banget tuh sekitar 5 menit sekali deh. Itu udah ampun sakitnya ya. Jadi aku tuh nahan kontraksi yang bener-bener rapet-rapet banget itu jaraknya dari jam 1. Dari jam 1 kemudian itu suami aku baru sampai ke rumah lagi tuh jam 14.20 kurang lebih ya. Nah, di 14.20 itu tiba-tiba aku ngecek pas di kamar mandi, kok ada kayak lendir darah. Nah, pas aku benar-benar cek lagi, lihat lagi, dan aku samain dengan video-video di YouTube, karena aku sebelumnya juga sempat lihat-lihat YouTube kan, gimana sih lendir darah itu yang untuk menandakan bahwa waktu bersalin tuh sebentar lagi gitu ya. Jadi ternyata itu adalah lendir darah, dan di 14.30 tuh kita langsung siap-siap ke rumah sakit gitu ya. Jadi setelah 14.30 aku rapi-rapi nih, kan tadi aku sudah bilang ya di awal ya, jadi aku udah siapin semuanya, jadi kita nggak butuh waktu lama lagi untuk beres-beres. 14.20 keluar lendir darah, dan 14.35 kurang lebih 15 menit aku di rumah ganti baju segala macam, itu langsung kita berangkat ke rumah sakit gitu. Waktu itu kita naik mobil ke rumah sakitnya, dan sampai di rumah sakit itu jam 15. Nah, jam 15.25 kita ke IGD, kemudian dicek segala macam sama susternya. Ternyata di 15.25 itu, di pukul 15.25 aku sudah pembukaan 10. Nah, di situ rasanya benar-benar aku, apa yang dirasain ya, keinginan mau mengejan tuh sangat kuat, Mams. Jadi gimana ya, kayak udah, maaf ya, pengen kebelet pup gitu. Itu tapi harus ditahan dulu sampai waktu mengejan yang pas. Jadi kalau aku baca-baca dan nonton di YouTube, kan kita nggak boleh sembarangan ngejan ya, Mams. Jadi kita harus tunggu aba-aba dari dokter atau dari bidan supaya pas gitu, pas kita ngejan, si bayinya juga pas keluar gitu. Jadi kita nggak buang-buang tenaga. Nah, ternyata jam 15.30 itu aku sudah siap untuk persalinan. Kemudian nggak lama di jam 15.40 akhirnya dengan 3 kali ngejan. Pada saat aku sudah diperbolehkan ngejan tuh aku benar-benar ngejan sekuat tenaga, 3 kali ngejan aja, dan di 15.40 alhamdulillah anak aku lahir dengan selamat dan dengan persalinan normal. Jadi secepat itu yang aku rasain untuk persalinan normalnya. Dan kalau dilihat video YouTube yang proses persalinan normal tuh kayaknya aku sakit ya, sakit kepala, pusing ngeliatnya gitu, karena takut. Nah, saran aku sih bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu muda, mami-mami muda yang baru pertama kali mau lahiran, kayaknya jangan nonton yang serem-serem itu deh. Yang ada kan video di YouTube tuh yang dilihatin banget proses melahirkan normal itu seperti apa, dan ternyata pada saat di jalan itu nggak seserem itu, Mams. Jadi kita tuh kayak apa ya, maaf ya sekali lagi, ini kayak mau pup, tapi pupnya emang keras banget sih. Itu keras banget sampai kalau aku bilang nggak sakit sih bohong ya. Jadi ngejannya tuh emang benar-benar harus sekuat tenaga. Nanti kalau sudah diaba-abain gitu ya, baru deh tuh ngejannya ngejan lagi. Jadi ada jeda untuk dari ngejan pertama, untuk ngejan kedua tuh dikasih jeda, dan itu yang ngaba-abain dokter dan suster dan bidan yang ada di situ gitu. Jadi tugas kita sekali ngejan, tapi itu yang kencang ngejannya. Terus kalau nggak berhasil keluar di ngejan pertama, tarik napas, dan itu harus sesuai aba-aba.
kapan ngejan kedua itu harus di sesuai aba-aba susternya lagi gitu ya, dan ngejan ketiga juga sama, itu harus sesuai aba-aba, jadi jangan asal ngejan gitu. Nah, itu ada sedikit tentang proses persalinan aku yang dalam waktu kurang lebih dari 15.25, anak aku tuh lahir di 15.40, kurang lebih 15 menit deh. Itu karena aku di IGD-nya udah lengkap pembukaan 10. Gitu ya, Mam. Semoga cerita aku ini bermanfaat. Kita lanjut ke sharing yang kedua, yaitu tentang tips supaya moms atau ibu-ibu di sini bisa lahiran secara normal. Jadi ini yang aku lakukan ya, moms, pada saat hamil. Yang aku lakukan itu supaya bisa lahiran normal adalah rajin jalan kaki. Nah, jadi karena aku kerja di kantor kan, pasti sangat kurang tuh frekuensi untuk olahraganya. Berangkat naik motor, pulang juga diantar naik motor. Nah, aku siasatinya gimana? Di kantor tuh aku banyak jalan. Terus yang kedua, nih, karena aku kalau hamil itu mungkin ibu-ibu di sini juga merasakan sama ya, gerah banget, merasakan panas yang luar biasa kalau lagi hamil. Jadi selain jalan-jalan di sekeliling rumah gitu ya, di daerah-daerah dekat-dekat rumah, aku tuh sering juga jalan-jalan di mall. Jadi kenapa aku pilih jalan-jalan di mall? Karena di mall tuh kan adem ya, dan seneng aja ngeliatin keramaian kayak gitu, jadi nggak bosen gitu. Tapi bebas sih, terserah mau jalan di stadion atau di pekarangan deket rumah, atau mau jalan-jalan ke mall juga boleh gitu. Yang penting sih yang pasti jalan kaki, emang itu tips yang nomor 1 ya, Mams. Jadi jalan kaki. Kemudian untuk bisa lahiran normal itu yang kedua, aku nggak pernah nahan pipis. Jadi tips yang kedua itu jangan nahan pipis. Karena kalau kalian nahan pipis nih, Mams, itu akan menghambat terjadinya kontraksi. Jadi jangan nahan pipis ya, Mams. Kemudian yang ketiga, itu mandi pakai air hangat. Nah, jadi kalau bisa mandinya pakai air hangat, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ini juga saran aja. Kalau pakai mandi adanya air dingin ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ada air hangat lebih baik pakai air hangat. Kemudian yang keempat, lakukan olahraga ringan. Aku sih kadang di rumah bukan yoga ya, kadang suka jongkok berdiri gitu aja, tapi aku nggak ngepel jongkok ya, Mams. Jadi aku tuh sangat sakit takut jongkok karena ketekan gitu kan. Nah, jadi paling aku olahraganya ringan aja, kayak tangannya dikedepanin, terus aku jongkok, terus berdiri lagi, terus jongkok. Dan pada saat ngelakuin jongkok berdiri itu, olahraga ringan itu, selalu ada suami aku. Jadi aku nggak pernah berani olahraga sendirian, takut kenapa-napa. Kemudian yang selanjutnya, stimulasi kontraksi menggunakan puting. Jadi puting kita tuh sebelum melahirkan tuh harus rajin dibersihin ya, Mam, supaya nanti pada saat lahiran tuh ASI-nya udah keluar dan bersih. Nah, itu juga harus sering dilakukan supaya bisa memicu kontraksi kita. Kemudian tips selanjutnya mengonsumsi buah pepaya. Nah, pepaya ini adalah buah yang sangat wajib bagi aku. Jadi, tapi nggak boleh berlebihan juga. Jadi aku biasanya tuh makan pepaya 2 bungkus kecil itu loh, Mams, yang biasa beli di abang-abang itu loh, yang sudah dipotong-potong. Nah, itu biasanya aku makan sehari 2, nggak lebih. Jadi takutnya kalau kelebihan, kebanyakan pepaya nanti jadinya mules banget. Nah, itu adalah tips untuk supaya bisa lahiran normal. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga aku mau cerita tentang gimana aku nahan rasa kontraksi aku, nahan rasa sakit ya. Nah, yang pertama pasti mandi pakai air hangat lagi. Jadi kalau sakit kontraksi itu lebih baik Mams jangan teriak-teriak, mending Mams mandi, atau Mams tuh minta tolong dipijet-pijet gitu ya. Jadi kenapa nggak boleh teriak-teriak, supaya nanti pada saat lahiran Mams masih punya tenaga gitu, nggak kecapean banget. Nah, terus selanjutnya pada saat kontraksi itu atur napas. Nah, atur napas ini sangat-sangat berguna sih, Mams. Jadi pada saat kontraksi kalian pasti emosian. Nah, kalau emosian itu kan nggak terkontrol ya, kalian harus banget wajib minta maaf sama sekeliling rumah atau sekeliling orang yang ada di rumah kalian, karena khawatirnya pada saat kontraksi itu kalian marah-marah nggak jelas gitu ya, terus teriak-teriak, berisik gitu. Jadi yang paling penting adalah atur napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas pada saat kontraksinya lagi datang. Nah, nanti kalau kontraksinya hilang, itu Mams biasa lagi moodnya.
gitu ya. Jadi mam sendiri yang tahu dia, waduh kalau lagi kontraksinya datang tuh aku biasanya suka ngeremas-ngeremas sesuatu gitu ya. Terus aku kadang suka eh, marah-marah nggak jelas karena emang sakit, bukan marah-marah sih, kayak ngeluh-ngeluh gitu, tapi emang itu harus dikeluarin, jangan dipendam gitu ya. Emang nggak boleh teriak-teriak, tapi kalau mengutarakan rasa sakit ya boleh, jangan diem aja, takutnya nanti malah terpendam gitu kan, nggak baik. Jadi keluarkan aja, tapi jangan sampai teriak-teriak. Terus yang terakhir tuh bisa dengan telepon siapa, ngobrol deh. Itu nanti dengan ngobrol, kemudian dengan atur napas, mams bisa mengatur atau menahan rasa kontraksinya. Jadi itu sih yang aku laluin, yang aku alamin, yang aku lakukan pada saat kontraksi datang di rumah. Sekian video dari aku, semoga ibu-ibu semua yang nonton ini bisa melahirkan secara normal dan bayi dan ibunya selamat, sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.